Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Sekarang kita bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur karena hari ini kami masih Kau bolehkan untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini sungguh membawa kehidupan kami menjadi manusia yang semakin berkembang dan berguna bagi sesama kami. Tuhan, bimbinglah kami, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami semua mampu menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang aku pribadi yang unik. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi tersebut? Apakah dari salah satu dari kalian ada yang tahu? Atau mungkin masih ingat? Ya, benar sekali. Kita harus bersyukur dan mau menerima diri kita apa adanya. Kekurangan yang ada pada diri kita sebenarnya itu karena kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Tapi beda kalau kita melihatnya dari sudut pandang Allah. Mengapa? Ya, karena kamu adalah pribadi yang istimewa. Kenapa seperti itu? Kita berlandaskan pada kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Kita manusia diberi kuasa. Manusia itu indah di mata Tuhan. Lalu Kejadian 1 bab 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, jadi karya Allah itu sungguh luar biasa, ya. Karena apa? Karena kita adalah masterpiece karya Allah yang luar biasa. Jadi sekali lagi ingat, kita luar biasa. Dan juga hidup kita itu adalah anugerah. Ya. Anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita kembangkan. Sehingga pada akhirnya diharapkan kita memiliki ada berapa hal? Yang pertama, self-consciousness. Apa itu self-consciousness? Sadar diri, siapa sih kita ini? Ya. Yang kedua, self-acceptance. Penerimaan diri. Kita mau menerima diri kita apa adanya. Karena apa? Karena kita istimewa. Sekali lagi, kita istimewa. Yang ketiga, yaitu self-confidence. Kepercayaan diri. Kita harus percaya diri dengan diri kita, apapun bentuk kita, ya. Dan self assurance. Kalau kita pede, percaya diri dengan diri kita sendiri, maka kita akan memiliki rasa aman dan merasa nyaman. Ya. Itu yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pertemuan yang lalu. Baiklah, sekarang kita akan menuju slide selanjutnya, ya. Oke, apa yang kalian lihat di sini? Gambar yang di atas, ya. Tenaga medis, ya. Saat ini di masa pandemi seperti ini luar biasa ya jasa mereka, tenaga medis, dokter dan perawat. Di pojok kanan, tentara. Tentara ini melindungi negara kita, ya. Mereka bahkan berkorban jiwa dan raga demi negara kita, kedaulatan negara kita. Kemudian lihat yang di bawah.
olahragawan dan olahragawati yang mengharumkan nama bangsa. Yang di sebelah kanan, ya, siapa yang tidak kenal Mario Teguh, ya, seorang motivator yang membangkitkan kita untuk selalu merasa bersyukur atas diri kita. Dan di tengah mewakili seorang pianis, ya, yang memiliki kelebihan di bidang seni. Oke, ini adalah subtopik kita yang kedua, mengembangkan karunia Allah, ya. Terkait dengan anugerah atau talenta dari Allah kepada manusia, dikatakan talenta itu yang membuat manusia jadi unik. Di bab sebelumnya, manusia adalah pribadi yang unik, ya. Oke. Tapi di sini talenta yang merupakan karunia Allah juga unik. Alasannya karena apa? Karena tiap manusia memiliki bakat dalam ukuran yang berbeda-beda. Ukuran yang berbeda-beda ini tetap harus dikembangkan supaya bermanfaat bagi orang lain dan alam semesta. Dasarnya apa? Ya, kita harus mengembangkan, mensyukuri talenta atau karunia Allah yang luar biasa tadi. Dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya. Kalau kalian di rumah ada kitab suci, tolong dibuka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Dikatakan dalam Injil tersebut tentang kisah Tuhan yang memanggil hamba-hambanya dan memberi sejumlah talenta untuk dikembangkan dan digunakan. Dan itu adalah dasar panggilan dan tuntutan Kristiani. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan, menjalani panggilan dan melaksanakan tuntutan Kristiani? Oke. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menyadari kemampuan, yaitu talenta kita. Jadi kita menyadari, dalam hal ini berarti dipahami, nomor satu itu ya, dipahami kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian dengan kita mau menerima kekurangan yang kita miliki, kemudian mempertanggungjawabkan kelebihan yang kita miliki, maka itu akan membuat kita pribadi yang tidak akan menjadi sombong maupun tidak menjadi minder. Ya. Jadikanlah keterbatasan yang kita miliki alat untuk mengembangkan diri sampai kita menjadi sukses. Ya. Kalau kita sudah sukses, apa selanjutnya harus kita lakukan? Poin yang ketiga, melakukan hal-hal besar. Kemudian yang kedua, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, menunjukkan kebesaran Tuhan. Melakukan hal-hal besar itu apa maksudnya? Ya. Dalam hal ini kita bisa membahagiakan orang tua kita yang paling sederhana. Ya, kamu pelajar, bahagiakanlah ayah ibumu, bahagiakanlah papa dan mamamu dengan menjadi siswa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Muliakanlah Tuhan dalam segala hal, dalam segala segi kehidupan kalian. Kalau kalian akan melakukan, tolong katakan, aku melakukan ini karena aku ingin memuliakan Tuhan. Ya. Dan tunjukkanlah kebesaran Tuhan dengan kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan berdasarkan talenta yang dimiliki. Jadi kalau kita tidak melakukan 1, 2, 3 hal tadi, Allah bisa kecewa kepada kita, ya, karena kita tidak mau mengembangkan bakat kita. Oke? Kemudian nanti setelah ini kamu akan mendengarkan kisah sebuah pensil, ya. Tolong diamati sungguh-sungguh video tentang pensil tersebut, ya.
selanjutnya kita lihat slide selanjutnya ya. Ya, ini ada tugas refleksi yang kedua. Ada dua hal. Apa pesan dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30? Kemudian apa yang hendak kalian lakukan untuk menjawab pesan dari Injil tersebut? Ya. Silakan dijawab ya di buku catatan atau latihan kalian yang sudah kalian lanjutkan saja, yang dari yang sudah kemarin tugas pertama tadi ya. Kemudian difoto, masukkan ke Google Classroom kalian. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kedua kita ya. Saya tunggu 2 hari sebelum pertemuan selanjutnya untuk tugasnya. Dan jangan lupa kalian harus apa? Absen dulu ya setelah ini. Oh ya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Bu Ika tunggu ya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.